Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasoko hadir untuk mempresentasikan soal dan pembahasan alokasi Departemen Pendukung atau Supporting Department Cost Allocation dengan menggunakan metode bertahap atau step method atau sequential method yang merupakan materi dari buku Akuntansi Biaya edisi kelima yang dikarang oleh Firdaus Ahmad Dunia, Wasil Abdullah, dan Catur Sasongko. Ini adalah materi bab 10 dari buku ini. Nah, dapatkan video-video pembelajaran lainnya terkait video tentang konsep maupun soal dan pembahasan serta kuis juga tryout untuk menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan membeli buku Akuntansi Biaya original terbitan Perpi Salemba yang ada kode akses khusus untuk e-learning free ya. Beli bukunya saja dapat kode akses. Atau Anda bisa membeli kode aksesnya saja. Kunjungi e-learning.perpisalemba.com, cari e-learning Akuntansi Biaya Firdaus Ahmad Dunia edisi kelima. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. PT New Dawn memiliki dua departemen pendukung atau dua supporting departemen atau dua departemen layanan, departemen A dan B, dan dua departemen produksi, departemen C dan D. Berikut ini adalah informasi terkait dengan keempat departemen tersebut untuk tahun 2022. Biaya overhead masing-masing departemen, kemudian ada jumlah pegawai, jam pemeliharaan, jam mesin, dan jam tenaga kerja langsung. Biaya Departemen Pendukung A dialokasikan berdasarkan jumlah pegawai. Sedangkan biaya Departemen Pendukung B itu dialokasikan berdasarkan jam pemeliharaan. Tarif biaya overhead Departemen Produksi C menggunakan basis jam mesin. Adapun tarif biaya overhead Departemen Produksi D menggunakan basis jam tenaga kerja langsung. Diminta alokasikan biaya Departemen Pendukung atau Supporting Department atau Service Department menggunakan metode bertahap, step method atau sequential method. Berapakah tarif biaya overhead untuk Departemen Produksi C dan D? Jadi kita akan mengalokasikan terlebih dahulu Departemen Pendukung A dan B ke Departemen Produksi C dan D menggunakan metode bertahap, step method atau sequential method. Setelah itu kita akan mencari tarif biaya overhead untuk Departemen Produk C dan Produk D. Oke, dengan metode bertahap, secara teoritis seperti yang Anda dapatkan di buku Akuntansi Biaya Firdaus Dunia edisi 5, metode bertahap kita akan menentukan terlebih dahulu departemen pendukung mana yang dialokasikan pertama kali. Jadi di sini ada departemen pendukung A, kemudian ada departemen pendukung B. Ada departemen produksi 1 itu C dan departemen produksi 2 departemen D. Kalau metode langsung atau direct method, kita hanya mengalokasikan biaya departemen pendukung itu ke departemen produksi. Tidak ada alokasi dari departemen pendukung ke departemen pendukung yang lain. Oke, dan kita boleh memilih mana yang terlebih dahulu dialokasikan. Tapi kalau metode bertahap, itu kita harus tentukan departemen pendukung mana yang dialokasikan pertama kali. Misalnya, Departemen A yang dialokasikan pertama kali, maka A akan dialokasikan ke Departemen Pendukung B, ke Departemen Produksi C, dan ke Departemen Produk D. Nah, setelah A sudah dialokasikan semua, maka tinggal Departemen Pendukung B yang akan kita alokasikan. Nah, biaya Departemen Pendukung B tidak dialokasikan ke Departemen Pendukung A, karena A sudah dialokasikan semua. Jadi B langsung ke C dan ke D. Jadi departemen pendukung yang sudah dialokasikan biayanya ke departemen pendukung yang lain tidak menerima alokasi biaya dari departemen pendukung setelahnya. Nah, oleh karena itu kita harus menentukan apakah A atau B dulu yang dialokasikan pertama kali. Karena beda penentuan akan menentukan
beda siapa yang dialokasikan terlebih dahulu akan menentukan perbedaan nanti tarif biaya overhead untuk departemen produksi. Untuk mengetahuinya, pertama kita buat Departemen A, dia memberikan servis atau jasa ke Departemen B, dan Departemen A alokasi biaya overhead-nya menggunakan jumlah pegawai. Nah, servis atau pelayanan Departemen A ke Departemen B itu bisa kita gambarkan seperti ini. 7 ini adalah pegawai Departemen B. Dibagi total pegawai Departemen B, Departemen C, dan Departemen D. Departemen A tidak diperhitungkan jumlah pegawai dalam menentukan ini, karena Departemen A yang dialokasikan ke B. Jadi mudahnya A, servis dari Departemen A ke Departemen B itu adalah 10,45% dari biaya Departemen A yang dialokasikan. Kemudian kita tentukan juga Departemen B juga memberikan servis ke Departemen A. Basis yang digunakan adalah jam pemeliharaan. Maka jasa atau pelayanan Departemen B ke Departemen A itu adalah Departemen A menggunakan 2.000 jam pemeliharaan. 2.000 ini dibagi 2.000 jam pemeliharaan. Departemen A 6.400 Departemen Produksi C dan 1.600 Departemen Produksi D. 2.000 bagi 10.000 20%. Jadi A memberikan ke B 10,45%-nya servisnya, sedangkan B memberikan ke A itu 20% dari servis yang dia berikan. Karena Departemen B lebih besar mengalokasikan ke Departemen A daripada A ke Departemen B, ya terlihat di sini, maka yang dialokasikan pertama kali adalah Departemen B. Jadi perhatikan departemen mana yang akan dialokasikan itu yang pertama kali itu akan sangat menentukan. Pembahasan berikutnya akan memperlihatkan kenapa seperti itu. Oke, berarti sudah kita dapat yang dialokasikan pertama kali itu adalah Departemen B. Ya, nah Departemen B alokasi kemana aja? Ke Departemen Produksi A. Departemen B itu alokasinya berdasarkan jam pemeliharaan yang dikonsumsi oleh departemen lain selain Departemen B. Ya, nah Departemen A, pendukung A itu mendapatkan 2.000 jam pemeliharaan. Dibagi ini jam pemeliharaan Departemen pendukung A, jam pemeliharaan Departemen Produksi C 6.400 dan 1.600 Departemen Produksi D. 2.000 bagi 10.000, adapun biaya overhead Departemen pendukung B adalah 4 miliar. Jadi Departemen pendukung A mendapatkan 20% kali 4 miliar 800 juta rupiah. Berikutnya alokasi Departemen pendukung B ke Departemen Produksi C. Departemen Produksi C menggunakan 6.400 jam pemeliharaan. Dibagi dengan total jam pemeliharaan selain Departemen B, Departemen pendukung A, Produksi B dan C 10.000, 6.400 bagi 10.000, 64%, kali biaya overhead Departemen B adalah 4 miliar. Kita dapatkan 2 miliar 560 juta rupiah. Kemudian alokasi dari biaya Departemen pendukung B ke Departemen Produksi D adalah Produksi D menggunakan 1.600 jam pemeliharaan, dibagi 10.000 kali 4 miliar adalah 640 juta rupiah. Nah, jadi sekarang biaya Departemen pendukung B tidak hanya ke Produksi C dan D, tapi juga ke Departemen pendukung A. Nah, ini beda dengan metode langsung. Lihat kembali ke video pembahasan saya terkait dengan alokasi biaya Departemen pendukung dengan metode langsung ya, soal dan pembahasannya. Setelah Departemen pendukung B kita alokasikan, maka berikutnya adalah alokasi biaya Departemen pendukung A. Nah, tidak ada alokasi dari biaya Departemen pendukung A ke biaya Departemen pendukung B. Ingat, biaya Departemen pendukung yang sudah dialokasikan ke Departemen pendukung yang lain tidak memperoleh alokasi dari biaya Departemen pendukung lainnya. Nah, itu memang konsepnya dalam metode step ini atau bertahap. Jadi, biaya Departemen A itu sekarang dialokasikan hanya ke Departemen Produksi C dan D dalam soal ini. Itu yang pertama. Kemudian, biaya yang dialokasikan dari Departemen A ke Departemen Produksi dan D adalah
biaya departemen A-nya sendiri, ya, biaya departemen A-nya sendiri 2M, ditambah alokasi dari biaya departemen pendukung B ke A yang sudah saya bahas sebelumnya 800 juta. Jadi yang dialokasikan bukan 2 miliar tapi 2 miliar plus 800 juta menjadi 2,8 M. Berikut ini adalah alokasinya. Nah, basis yang digunakan untuk mengalokasikan biaya departemen pendukung A adalah jumlah pegawai. Maka untuk departemen produksi C, jumlah pegawainya 30 dibagi jumlah pegawai C dan jumlah pegawai produksi D. Karena departemen A hanya dialokasikan ke departemen produksi C dan D. 30 dibagi dengan 60. Nah, sekarang biaya departemen pendukung A tidak lagi 2 miliar biayanya sendiri, tapi ditambah 800 juta alokasi dari departemen pendukung B. Nah, ini jadi 2,8 M. 30 per 60 kali 2,8 adalah 1,4 miliar. Kemudian ke departemen produksi D, itu adalah sama departemen produksi D 30 pegawai dibagi jumlah pegawai C dan D 60 kali 2,8 miliar dapat 1,4 miliar rupiah. Berikut ini adalah tabel yang mensamarikan alokasi biaya departemen pendukung A dan B ke biaya departemen produksi C dan D dengan menggunakan metode bertahap. Nah, yang dialokasikan pertama adalah departemen B dulu. Nah, ya, ke A 800 juta, ke C 2 miliar 560 juta, dan ke D 640 juta. Total alokasi ke A, C, dan D adalah 4 miliar. Kita jumlahkan. Setelah alokasi departemen B, departemen pendukung A biayanya menjadi 2 miliar ditambah 800 juta, 2,8 M. B0 sudah selesai, tidak ada yang dialokasikan lagi. Adapun C adalah 4 miliar 560 juta dan D 1 miliar 640 juta. 1 miliar 640 juta rupiah, sorry. Nah, kemudian baru kita alokasikan dari departemen A. Nah, departemen A alokasinya karena B sudah dialokasikan, B tidak menerima alokasi dari departemen A. Maka departemen pendukung A biayanya langsung dialokasikan ke departemen produksi C dan ke D. 1,4 M, 1,4 M, 1,4 M, maka minus 2,8. A sudah 0, sudah selesai dialokasikan. B sudah 0, juga sudah selesai dialokasikan. Maka biaya overhead setelah alokasi B dan A ke C dan D adalah untuk departemen produksi C 5 miliar 960 juta, untuk D 3 miliar 40 juta rupiah. Nah, tarif biaya overheadnya ya untuk departemen produksi C itu adalah dia menggunakan jam mesin, biaya setelah alokasinya 5 miliar 960 juta rupiah dibagi 10.000 jam mesin. Dapat 596.000 per jam mesin. Adapun untuk departemen produksi D itu adalah biaya overhead departemen produksi D setelah alokasi biaya departemen pendukung selesai dilakukan itu adalah 3 miliar 40 juta rupiah. Adapun basis alokasi overhead departemen produksi D adalah jam tenaga kerja langsung dan diperkirakan departemen produksi D akan mengeluarkan 10.000 jam tenaga kerja langsung. Maka tarif biaya overhead departemen produksi D adalah 304.000 per jam tenaga kerja langsung. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan alokasi biaya departemen pendukung atau supporting department cost allocation dengan menggunakan metode bertahap. Silakan kunjungi e-learning.penerbit.salemba.com, cari e-learning akuntansi biaya Firdaus Dunia edisi kelima. Dapatkan video-video pembelajaran lainnya, kuis yang Anda bisa kerjakan sendiri, dan persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.